Kembali lagi bersama saya Ika Herani di Entrepreneur Talk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bersama dengan Ibu Diana dan hasil karya makramnya. Kreator kita berikut ini yang cuman emak-emak berdaster dari kampung begitu ya, dari pelosok Surabaya, tapi beliau punya omset yang jutaan rupiah dan juga bisa masih mengurus anak dan keluarga, sangat mendukung. Dan juga beliau ini langganan para desainer interior. Waduh, ini luar biasa loh, ini harus diangkat walaupun dari kampung, tapi menurut saya bukan kampungnya yang dilihat, bukan ada estimate kampungnya, tapi hasil kerja kerasnya atau hasil karyanya yang biasa hanya ikut pelatihan akhirnya menjadikan duit. Begitu ya Mbak Diana? Wah, luar biasa. Dan ngomongin soal segmen bagaimana produksi ini, saya belum selesai, saya belum puas ngomongin soal produksi. Tekniknya Mbak, teknik makram ini sebenarnya gimana sih Mbak? Teknik makram itu sebenarnya hanya mengikat-ngikat tali. Nah, teknik dasarnya itu cuma 2 macam aja. Oke. Bikin simpul dasar yang seperti ini pakai simpul dasar semua. Oke. Sama bikin lilitan. Lilitan ini hasilnya nanti garis-garis. Oke, lilitan garis, hanya itu saja sebenarnya. Hanya garis dan simpul dasar. Jadi kalau untuk pemula mungkin begitu, hanya belajar simpul dasar sama belajar bikin garis aja. Ya, simpul dasar dan garis saja saya sudah pusing ini ngeliatnya. Tapi beliau ini kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang ingin belajar, boleh kan ya? Monggo, silahkan. Silahkan ke Semur Welut. Silahkan. Ya, silahkan datang ke rumah atau ke showroomnya Mbak Diana di Semur Welut. Beliau dengan senang hati mengajarkan bagaimana awal mulanya membuat makram, begitu ya? Benar. Harus bisa dulu tali simpul dan tali bikin seperti garis, ini, mungkin garis seperti ini ya. Menciptakan tas yang akhirnya menciptakan kaca seperti ini, bisa menciptakan yang lain juga. Begitu ya Mbak ya? Seru kayaknya. Kalau untuk panjang lebarnya segmennya nggak cukup ini nggak ada. Kalau untuk latihan, itu segmen berikutnya saja. Kalau untuk segmen konsumen, kita ngomongin tadi mak-mak tadi ya, ada desainer interior. Kalau untuk anak muda sekarang juga pada suka Mbak kayak gini? Suka banget, soalnya kan unik. Suka kan sekarang banyak gaul ya, artis-artis Instagram seperti itu. Jadi ngikutin kali mereka ya. Yeah. Jadi dia ngikutin para artis Instagram gitu ya. Terus untuk Mbak Diana sendiri juga mengikuti tren juga bagaimana bentuk-bentuk dari Instagramer ini atau selebgram ini atau gimana? Enggak, saya bikin sendiri. Jadi misalnya saya kolaborasi sama teman saya yang bikin enceng gondok. Oh gitu. Nah, itu kerajinan enceng gondoknya tak makram. Wow, gitu. Jadi kan unik. Jadi unik ya. Ada di Instagram itu Mbak? Ada. Cek Instagramnya The Handmade by Diana, yang langsung aja lihat apa aja sih isinya, bagaimana sih, karena ini semua nggak dibawa, kalau dibawa penuh kayaknya. Jadi saya tertarik dengan, saya tadi scroll Instagramnya, tertarik banget dengan isi di hand sanitizer juga tisu tadi Mbak. Iya. Yang untuk gantungan itu harganya berapa Mbak kalau boleh tahu? 75.000 aja. 75.000 aja sudah mempercantik suasana dari ruangan di rumah pemirsa, dan juga nuansa lain begitu ya. Iya, tetap protokol kesehatan, tetap ada hand sanitizer, juga tempat tisunya, begitu Mbak ya. Nah, ngomongin soal tadi online-nya sudah ada nih Mbak, dari Instagram, dari Facebook, dari WA. Kalau untuk strategi offline-nya Mbak Diana apa nih? Monggo di sharing Mbak. Kalau offline biasanya saya nitip di sentra-sentra UKM yang ada di Surabaya, ke pusat oleh-oleh seperti itu. Tapi kebanyakan yang penjualannya malah banyak dari online. Malah penjualan banyak dari online mungkin ya, karena bener. Mungkin secara banyak yang gabut Mbak. Media sosial dan juga dunia digital ini buat kita untuk scroll apa sih yang asik nih gitu mungkin ya Mbak ya. Ada nggak sih strategi khusus Mbak untuk dari sisi online nya Mbak sampai akhirnya lebih hits daripada offline-nya? Jadi di marketplace ini kan punya program-program untuk UMKM sebenarnya. Jadi saya join di situ, ikutan flash sale, seperti itu bisa mendongkrak penjualan lebih. Tuh, untuk para pengusaha di luar sana, pada dasarnya e-commerce atau penjualan yang seperti Bukalapak atau Shopee mungkin begitu ya, itu punya tempat sendiri untuk para UKM promo begitu Mbak ya. Iya. Tapi jadi biar tokonya ini biar bisa dilihat. Biasanya kan kalau kita scroll di marketplace, yang tampil paling atas itu kan yang paling laris, yang paling murah. Betul. Lah kalau kita baru buka toko ini kan hampir nggak bisa dilihat kan. Ya itu mereka punya program agar tokonya kita bisa dilihat. Oh, berarti sebenarnya mereka punya program, mereka aware dengan UKM ya.
mereka care atau perhatian dengan UKM kita, bukan hanya brand-brand ternama, mungkin begitu Mbak ya. Ini harus jadi informasi untuk para pengusaha yang mengandalkan digital. Pada dasarnya marketplace atau e-commerce yang biasa kita ikut scroll itu punya tempat sendiri untuk para UKM, punya promo gitu ya. Atau mungkin sekarang lagi ada promo di The Handmade Mbak, monggo silakan di-share. Untuk saat ini belum ada. Belum ada, sayang banget nih. Kalau kita menunggu promonya nih, mungkin ada diskon. Nanti kalau ada flash sale, saya share lah. Tidak ada promo di Instagram ya Mbak? Kalau Instagram belum ada. Tidak ada promo, tidak masalah. Yang jelas harganya saja sudah udah cocok ini, udah cocok dengan dari segi kreativitasnya. Kalau saya, daripada saya harus duduk latihan ya, terima kasih deh, saya beli aja lah. Karena saya tipikal orang yang kurang telaten begitu Mbak. Nah, kalau ngomongin lagi Mbak, promo, ada nggak Mbak event yang diikuti selain pejuang ekonomi Mbak? Pahlawan ekonomi, sorry. Biasanya ikut event melaku tunjungan ya, kalau sebelum pandemi. Ya, kalau ngomongin sebelum pandemi. Atau ada event lain virtual lain? Pameran virtual. Ada sebentar lagi ada, akhir Juli kalau nggak salah ikut. Ada dengan apa Mbak? The Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya. Oke, pemirsa, ada pameran virtual yang diadakan Pemkot Surabaya nanti akhir Juli, betul begitu. Ada The Handmade, coba aja ikutan. Mungkin ada akses link atau apa yang diikutin Mbak? Iya, caranya nanti? Ya nanti ada caranya. Linknya belum di-share sama Linknya belum di-share ya. Tapi yang jelas ada terdekat yang akan diikuti The Handmade adalah pameran secara virtual. Di situ bisa dilihat istilahnya barang-barang The Handmade ya. Nggak hanya di sini yang dipajang di sini, semuanya ditampilkan Mbak. Iya. Semua ditampilkan dengan harga khusus mungkin? Ada diskon. Di situ baru harga diskon. Jadi akhir Juli besok monggo ikutan di pameran virtual yang diadakan Pemkot Surabaya. Nantinya akan dibagikan linknya mungkin ya, akan di-blast. Kalau Pemkot Surabaya biasanya akan nge-blast di semua media sosialnya. Monggo langsung ikutan pameran virtual. Jadi jangan takut buat para pengusaha, tidak hanya stuck mungkin di sini Mbak ya. Tetap ikuti pameran-pameran yang diadakan Pemkot Surabaya, tetap adakan terus, tetap jualan terus mungkin begitu ya Mbak ya. Atau mungkin ada strategi marketing lain Mbak dari Mbak Diana sendiri, baik offline maupun online yang bisa diambil buat teman-teman di luar sana. Strategi marketing lain kita biasanya bikin workshop. Itu kan dari situ orang bisa lihat barangnya kita. Di situ juga banyak laku. Jadi workshop atau pelatihan yang diadakan Mbak Diana juga salah satu strategi marketing mengangkat penjualan ya Mbak. Kalau untuk pandemi kayak gini, mereka pikir kok ribet banget. Udah beli aja akhirnya ya. Pernah nggak sih Mbak punya klien yang pelatihan tapi nggak selesai? Banyak banget. Banyak banget. Akhirnya beli. Iya. Itu yang menyelesaikan Mbak Diana atau bagaimana akhirnya? Ada yang saya yang selesaikan, ada yang mereka tak selesaikan di rumah lah. Gitu. Itu nggak tahu selesai atau nggak reportnya? Nggak tahu, tapi kadang mereka di rumah juga tanya lagi via WA. Itu tetap saya layani. Tapi kalau untuk era pandemi begini Mbak, pelatihan offline ada tetap? Ada, tapi pesertanya terbatas. Hanya tertentu saja ya? Iya. Maksimal minimal ada mungkin berapa orang? Cuma 20 orang seperti itu. 20 orang saja, tapi nggak masalah. Di sini Mbak Diana membuka pelatihan secara offline juga sesuai protokol kesehatan, begitu ya, karena pembatasan. Diadakannya setiap hari apa kalau boleh tahu? Jadi diadakannya itu tergantung jadwalnya. Biasanya kita ikut, ya. Oh gitu. Misalnya mereka ada kumpul ibu-ibu arisan ini. Oh gitu. Undang saya buat ngisi workshopnya kayak gitu. Undang Bu Diana secara di perkumpulan-perkumpulan baik arisan maupun mungkin perkumpulan mama sosialita gitu mungkin ya. Tapi kita nanti lanjut ngobrol lagi setelah tayangan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?